Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Hilmi Roevi dengan NIM akhir 51. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi dari UTS di TPBB. Yang pertama dari PLTU. Jadi PLTU merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang merupakan sistem pembangkit listrik yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan uap air bertekanan tinggi yang akan menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Nah, jadi untuk jurnal yang pertama dengan karya Mulyadi et al. Pada tahun 2021, dijelaskan bahwa desain sistem PLTU saat bergantung pada efisiensi termodinamika dari siklus Rankine, dan pemilihan batu bara sangat mempengaruhi kinerja total sistem baik dari segi nilai kalor, kadar abu, maupun kadar air, dan batu bara kalori rendah seperti lignit membutuhkan perlakuan khusus karena menurunkan efisiensi termal serta meningkatkan potensi korosi pada boiler. Lalu, hal ini juga dikuatkan oleh jurnal dari Aprianto pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa efisiensi termal PLTU menggunakan batu bara kalori rendah dapat berkisar antara 30-35% saja, sehingga dibutuhkan pengoptimalan pada desain pembakaran atau furnace yang sistem perpindahan panasnya ini serta pengendalian emisi gas buang. Lalu, ada jurnal dari Janica pada tahun 2023, nah yang dimana dalam studi internasional ini mereka menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi pada PLTU batubara dapat dicapai dengan menggunakan teknologi pembakaran ultra superkritikal atau USC yang memungkinkan suhu dan tekanan kerja yang lebih tinggi serta menghasilkan efisiensi di atas 45%. Lalu dalam konteks lingkungan, Zhou pada tahun 2018 menyoroti pentingnya retrofitting atau pembaruan PLTU lama untuk mendukung teknologi penangkapan karbon atau carbon capture, sehingga meskipun masih menggunakan batu bara, emisi CO2 atau karbon dioksida ini dapat ditekan secara signifikan. Lalu, IEA pada tahun 2020 bahkan merekomendasikan teknologi PLTU masa depan yang harus berbasis efisiensi tinggi dan emisi rendah atau HELE untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, meskipun PLTU merupakan solusi energi andalan, terutama di negara berkembang, peningkatan teknologi dan efisiensi menjadi keharusan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat materi untuk PLTU ini. Lalu yang kedua ada coal liquefaction. Jadi, coal liquefaction atau pencairan batu bara merupakan proses yang mengubah batu bara, bahan bakar fosil padat, menjadi bahan bakar cair dan petrokimia. Proses ini melibatkan pemanasan batu bara di bawah tekanan, biasanya dengan adanya katalis dan hidrogen untuk mencegah strukturnya, dan menghasilkan produk cair seperti bensin, solar, atau bahan bakar sintetis lainnya. Yang pertama, jadi menurut Herianto pada tahun 2014, proses ini ditingkatkan efisiensinya dengan mencampurkan batu bara lignit dengan minyak jelantah yang fungsinya itu sebagai pelarut sekaligus penyumbang kandungan karbon dan hidrogen. Penambahan minyak jelantah ini juga terbukti menurunkan viskositas produk akhir dan meningkatkan nilai kalor hingga mendekati nilai kalor solar. Penelitian ini menunjukkan potensi daur ulang limbah, minyak, dan batu bara berkualitas rendah menjadi bahan bakar cair alternatif. Lalu, jurnal oleh Ningsih tahun 2020 menambahkan bahwa penggunaan metode hidrogenisasi dalam kondisi tekanan tinggi dan katalis logam transisi dapat menguraikan struktur aromatik batu bara menjadi rantai hidrokarbon yang lebih pendek, yang lebih mudah terbakar dan memiliki densitas energi lebih tinggi. Lalu, Zhang pada tahun 2019 menyatakan bahwa pencairan batu bara secara bersamaan dengan biomasa dan penambahan aditif seperti ion logam alkali dapat meningkatkan efisiensi konversi dan memperbaiki distribusi produk cair. Lalu, Lee pada tahun 2017 juga menemukan bahwa penggunaan pelarut superkritis seperti tetralin dan dekalin pada temperatur lebih dari 400 derajat Celcius sangat membantu dalam melarutkan senyawa organik batu bara dan mencegah repolimerisasi selama proses likuifaksi. Lalu IEA pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa coal liquefaction adalah salah satu strategi penting dalam diversifikasi bahan bakar berbasis karbon, terutama bagi negara yang memiliki cadangan batu bara melimpah dan ingin mengurangi ketergantungan pada impor minyak bumi. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat materi coal liquefaction ini. Lalu yang terakhir adalah in situ gasification. Jadi in situ gasification ini juga dikenal sebagai gasifikasi batu bara bawah tanah yang merupakan proses mengubah batu bara yang terkubur dalam jadi bahan bakar gas atau syngas yang langsung di bawah tanah tanpa penambangan tradisional.
Di mana syngas ini terdapat dari campuran hidrogen, karbon monoksida, dan gas lain yang dapat digunakan untuk membangkit listrik pemanas atau sebagai bahan baku untuk proses kimia lainnya. Untuk dari penelitian pertama dari Sukandarumi pada tahun 2006, jadi UCG ini memanfaatkan injeksi udara atau oksigen ke dalam lapisan batu bara yang dibakar secara terkontrol di bawah tanah. Yang dimana dari hasil pembakaran ini menghasilkan gas yang terdiri dari CO, H2, CH4, dan CO2 yang dapat digunakan untuk membangkit listrik bahan bakar kimia maupun hidrogen. Proses ini tidak memerlukan pembukaan lahan secara besar-besaran dan memiliki dampak lingkungan lebih rendah dibanding metode tambang terbuka. Lalu, Suryana dan Fatima pada tahun 2012 juga menyoroti bahwa lignit dan subbituminous coal adalah kandidat yang ideal untuk UCG karena mempunyai kelembaban dan kadar volatil yang tinggi meskipun rentan terhadap pelepasan kontaminan jika sistem isolasi tidak berjalan baik. Lalu, pada tahun 2018, Zhou mengkaji aspek lingkungan dari UCG termasuk potensi kontaminasi air tanah, deformasi geologi, dan manajemen tekanan gas yang harus dikendalikan dengan pemantauan real-time dan model geoteknik. Lalu pada tahun 2020, IEA juga mendukung UCG sebagai bagian dari solusi teknologi batubara bersih yang memungkinkan pemanfaatan cadangan batubara yang sulit dijangkau dengan biaya rendah. Lalu pada tahun 2013, Buto menjelaskan bahwa dengan integrasi sistem penangkapan karbon atau CCS, jadi UCG ini dapat menjadi sumber hidrogen rendah karbon untuk industri petrokimia di masa depan. Dengan demikian, UCG adalah inovasi teknologi yang menawarkan efisiensi tinggi dalam pemanfaatan sumber daya batu bara yang sebelumnya dianggap tidak ekonomis sekaligus menjawab tantangan lingkungan melalui pendekatan berbasis teknologi pemantauan dan rekayasa geosistem. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat materi coal gasification. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.